Bab 195. Penuh dengan jebakan. Setelah menyembunyikan mobilnya, Kingston Jiang berjalan menyusuri jalan utama. Tak lama kemudian dia tiba di jalan pegunungan. Setelah melihat ke depan, dia mengeluarkan ponselnya. Dia melihat ponselnya berada dalam mode senyap. Gerak-geriknya sepertinya selalu berada dalam pengawasan musuh, tidak ada alat pelacak di tubuhnya, jadi dia menebak ponselnya pasti sudah disadap. Dia berlari ke dalam hutan yang berada di samping jalan setapak. Setelah masuk ke dalam hutan, dia menangkap seekor kelinci, lalu mengikat ponselnya ke tubuh kelinci lalu menepuk kelinci itu. Tak lama kelinci itu langsung menghilang di balik hutan. Kingston Jiang berjalan menyusuri hutan lebat dan segera naik ke puncak gunung. Gunung Tianshan, di puncak gunung. Di mana naga hitam? Lapor Tuan, ponsel naga hitam bergerak naik turun di pegunungan, dan sepertinya dia semakin jauh dari Gunung Tianshan. Dia memang pantas disebut naga hitam, dia benar-benar sangat hati-hati. Naga hitam pasti sudah mengarah ke sini. Sampaikan ke semua orang untuk memperketat penjagaan mereka, gunakan drone untuk memantau kawasan pegunungan dengan seksama, pokoknya naga hitam harus ditemukan. Baik. Pada saat ini, seorang pria berkulit hitam berjalan keluar dari rumah kayu. Pria berkulit hitam itu memiliki tinggi 2 meter, tubuhnya sangat besar dan kekar, lengannya bahkan lebih besar dari pinggang orang dewasa pada umumnya. Dia berbicara dengan bahasa Mandarin yang sangat fasih. Kamu terlalu berhati-hati. Di tempat ini ada petarung tangguh dari 28 negara. Masing-masing dari mereka sangat terkenal di kancah dunia, takutnya naga hitam tidak berani datang. Jika dia berani muncul, tempat ini akan menjadi makamnya. Betapapun hebatnya, dia juga akan sulit melarikan diri dan akan mati. Pria bertopeng itu melirik pria berkulit hitam itu, kamu tidak tahu betapa mengerikannya naga hitam, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang tewas dalam pertempuran yang dia komandani? Di Gunung Tianshan, dia menerjang barak musuh sendirian. Dia membantai semua pasukan musuh lalu membawa tengkorak komandan musuh kembali ke perbatasan. Hahaha. Sebuah suara tawa yang manis terdengar. Di sebuah pohon yang tidak jauh dari sana, ada seorang wanita yang mengenakan jaket kulit hitam dan berambut hitam panjang. Dia melompat turun dari pohon yang memiliki tinggi sekitar 8 meter. Dia mendarat di tanah dengan akurat, lalu berkata sambil tersenyum. Aku sudah lama mendengar reputasi naga hitam. Hari ini bisa bertarung dengannya, benar-benar merupakan sebuah kehormatan bagiku. Raja Hantu, kamu suruh orang-orang di luar sana untuk berhati-hati, jangan sampai tidak sengaja membunuhnya, kalau seperti itu akan membosankan. Pria bertopeng dan berbaju hitam itu bernama Raja Hantu. Dia jugalah yang mengumpulkan petarung tangguh dari 28 negara ini. Dia menatap wanita berjaket kulit hitam sambil mengingatkan, Cherry, jangan gegabah, kekuatan naga hitam di luar bayanganmu. Bom, bom. Suara gemuruh yang keras terdengar dari depan. Semua orang yang mendengar suara ini langsung menoleh. Seorang pria dengan tinggi sekitar 1,5 meter berjalan mendekat. Meskipun tingginya relatif pendek, langkah kakinya sangat kuat, setiap kali dia melangkah, akan menimbulkan suara gemuruh, seolah ada benda berat yang menimpa tanah. Jika naga hitam berani muncul, aku pasti akan membuatnya mati di sini. Benar. Di saat yang sama, suara yang penuh dengan keyakinan terdengar dari arah lain. Melihat para petarung tangguh yang luar biasa ini, raut wajah Raja Hantu yang berada di balik topeng langsung berubah menjadi serius. Orang-orang ini adalah petarung tangguh dari berbagai negara, kemampuan mereka tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja mereka sama sekali tidak mengetahui kekuatan naga hitam, mereka belum pernah melihat kekuatan naga hitam. Semoga kalian tidak menimbulkan masalah. Diam-diam dia menghela nafas di dalam hati. Di waktu yang sama, Kingston Jiang telah masuk ke dalam pegunungan yang dalam. Dia seperti monyet yang gesit dan tidak berhenti menyusuri pegunungan. Beberapa pohon besar setinggi beberapa meter dia lewati dengan satu langkah. Baginya dinding batu yang terjal seperti jalanan yang datar. Pada saat ini,
dia melihat drone di atas langit. Dengan cepat dia menempelkan dirinya ke tebing dan tidak bergerak. Setelah drone itu pergi, dia baru kembali bergerak. Di tebing gunung di seberang Gunung Tianshan, Kingston Jiang menyusuri hutan yang berada di sisi berlawanan puncak Gunung Tianshan. Dia sudah 10 tahun di belantara selatan, dia sangat memahami topografi Gunung Tianshan. Dia tahu dia ingin menyelamatkan Bloody, jadi dia tidak boleh bertindak gegabah. Dia tahu saat ini puncak Gunung Tianshan bagaikan sarang harimau. Dia bersembunyi di sebuah pohon di tebing, lalu mengeluarkan teropongnya dan melihat puncak Gunung Tianshan yang berada di kejauhan. Dia melihat ada banyak tentara bayaran bersenjata lengkap, pesawat tempur, tank tempur, artileri dan senjata mematikan lainnya. Melihat hal ini, dia mengerutkan keningnya. Puncak Gunung Tianshan dijaga dengan sangat ketat, sangatlah sulit jika ingin menyelamatkan Bloody tanpa ketahuan. Begitu dia muncul, pasti akan terjadi pertarungan yang sengit. Dia tidak takut bertarung. Dia takut saat bertarung, musuh akan menggunakan Bloody untuk mengancamnya. Setelah mengamati situasi di depan, Kingston Jiang diam-diam turun dari tebing lalu mendekati Gunung Tianshan dengan perlahan. Tidak lama kemudian, dia melihat di depannya ada tentara bayaran bersenjata lengkap. Dia mengamati sekelilingnya dengan seksama dan menemukan ada banyak penembak jitu yang tersembunyi di beberapa tempat tersembunyi. Banyak orang bersembunyi di jalan menuju puncak gunung. Tempat ini sudah dipenuhi dengan perangkap. Jika pergi ke sana sama dengan mencari mati. Jika tidak ke sana nyawa Bloody akan terancam. Bloody sudah mengikutinya selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia hanya diam dan melihat Bloody mati di Gunung Tianshan. Setelah mengamati situasi, Kingston Jiang diam-diam pergi. Tidak lama kemudian, dia muncul di sebuah pohon besar, di semak-semak di bawah pohon besar itu ada penembak jitu yang bersembunyi. Tangannya meraih sesuatu di punggungnya, lalu dia mengeluarkan 2 jarum perak. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Sush! 2 jarum perak melesat. Kepala penembak jitu itu langsung miring dan langsung kehilangan kesadarannya, dia bahkan tidak berteriak. Setelah diam-diam membereskan suatu area, Kingston Jiang diam-diam pergi. Dia tidak berani maju dengan gegabah, sebaliknya dia mengamati sambil berjalan beberapa langkah. Dia terus bersembunyi dengan memanfaatkan topografi pegunungan. Begitu menemukan penembak jitu yang bersembunyi, dia akan diam-diam membunuh mereka. Di sepanjang jalan, lebih dari 50 penembak jitu tewas di tangannya. Saat ini, jaraknya dengan puncak Gunung Tianshan kurang dari 1 kilometer. Di depannya tidak ada hutan, melainkan puncak gunung. Dia tidak bisa terus bersembunyi. Begitu dia muncul, dia akan langsung ketahuan dan tentara bayaran di sini akan langsung menembaknya. Kingston Jiang tidak langsung mendekat. Dia terus menunggu datangnya kesempatan. Waktu terus berlalu. Setelah menunggu selama 3 jam, dia akhirnya menemukan kesempatan. Dia melihat ada seorang tentara bayaran yang sendirian. Dia melompat dari pohon besar, lalu dengan menggunakan kedua kakinya dia mengapit kepala tentara bayaran itu dengan kuat. Kepala tentara bayaran itu langsung terpelintir, dia bahkan tidak berteriak dan tubuhnya langsung jatuh. Dengan cepat Kingston menangkap tubuh tentara bayaran yang jatuh, dia tidak membiarkannya jatuh ke tanah dan menimbulkan suara. Kingston Jiang segera turun lalu menanggalkan pakaian tentara bayaran itu dan mengambil senjatanya, dia sekalian mengeluarkan peralatan yang telah dia disiapkan sebelumnya dan mengoleskannya di wajahnya. Setelah selesai, dia langsung berjalan keluar. Dia bergabung dengan para tentara bayaran yang berpatroli dan mengikuti di belakang tim. Di puncak gunung. Di sini berkumpul banyak petarung tangguh. Raja Hantu melihat matahari terbenam dan langit akan segera menjadi gelap. Dia tahu kemampuan naga hitam sangat mengerikan. Begitu langit mulai gelap, akan semakin sulit untuk menemukan naga hitam. Dia tahu Kingston Jiang pasti sudah berada di sekitar sini. Bawa dia keluar. Perintahnya. Dengan cepat beberapa tentara bayaran masuk ke rumah kayu dan membawa keluar Bloody yang penuh dengan luka dan sekarat.
Raja Hantu berdiri lalu mengelurkan pistolnya, dia menginjak tubuh Bloody, lalu mengeluarkan pengeras suara dan berteriak, "Naga hitam, aku tahu kamu sudah di sini, cepat keluar, kalau tidak angin hitam akan menemanimu ke liang kubur." Suara pengeras suara bergema hingga ke gunung dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Selesai berteriak, dia memerintahkan, "Perintahkan semua tentara menuju ke Gunung Tianshan." Raja Hantu, Tim No. 1 tidak merespon. Tim No. 2 juga tidak merespon. Suara beberapa orang terdengar di telinga pria bertopeng hantu itu. Wajah di balik topeng menjadi murung, dia tahu tim-tim ini telah diam-diam dihabisi oleh naga hitam. Bersambung.